Terusan Suez adalah salah satu jalur maritim paling penting dan sibuk di dunia yang menghubungkan Laut Tengah dengan Lautan Merah dengan panjang sekitar 193,3 km. Terusan ini telah berperan sebagai penghubung utama antara Eropa dan Timur Tengah serta Asia dan Afrika. Gagasan tentang pembangunan terusan Suez modern muncul pada abad ke-19. Pada tahun 1859, Prancis dan Mesir sepakat untuk memulai proyek pembangunan terusan di bawah kepemimpinan Ferdinand de Lesseps. Pembangunan dimulai pada tahun 1859 dan selesai pada tahun 1869. Terusan ini menghilangkan kebutuhan akan perjalanan melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan, serta memotong perjalanan laut dari Eropa ke Asia hingga sekitar 7.000 km. Proyek megah ini dimulai pada tahun yang sama dan mempekerjakan ribuan pekerja untuk menggali terusan secara manual. Pembangunan awal terusan Suez pada abad ke-19 tidak memiliki teknologi alat berat modern seperti yang kita kenal saat ini. Namun, para insinyur dan pekerja saat itu berhasil mengatasi tantangan tersebut dengan kreativitas, kecerdikan teknis, dan tenaga manusia yang besar. Pekerja menggunakan tenaga manusia secara besar-besaran untuk menggali dan membersihkan terusan. Ribuan pekerja termasuk tahanan politik dan buruh paksa terlibat dalam proyek ini. Mereka menggunakan peralatan sederhana seperti cangkul, sekop, dan kereta dorong untuk menggali tanah dan batu. Gajah dan kuda digunakan untuk membantu mengangkut material, peralatan, dan bahan bangunan. Gajah terbukti sangat efektif dalam mengangkut beban berat dan membantu dalam pengangkutan material di daerah gurun pasir yang sulit dilalui oleh kendaraan. Terusan Suez dinamai berdasarkan nama kota pelabuhan yang terletak di salah satu ujungnya, yaitu kota Suez. Nama Suez berasal dari bahasa Arab As-Suwais yang memiliki arti batas atau tepi. Nama ini mencerminkan lokasi kota tersebut yang terletak di tepi Laut Merah dan merupakan pintu gerbang menuju terusan Suez. Ketika proyek pembangunan terusan dimulai pada abad ke-19, kota Suez menjadi titik awal terusan yang menghubungkan Laut Tengah dan Laut Merah. Nama terusan Suez kemudian diberikan untuk merujuk pada jalur air buatan ini. Seiring berjalannya waktu, terusan ini mengalami beberapa fase pengembangan dan perluasan. Pada awalnya, terusan ini memiliki lebar hanya 22 meter yang membatasi kemampuan kapal yang dapat melewatinya. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, terusan ini mengalami perluasan besar-besaran untuk mengakomodasi kapal-kapal modern yang jauh lebih besar. Salah satu proyek terbesar dalam sejarah terusan ini adalah proyek perluasan yang selesai pada tahun 2015. Proyek ini mencakup pembangunan saluran paralel baru dengan kedalaman yang lebih besar, yang memungkinkan kapal-kapal yang lebih besar bisa melewati terusan dengan lebih mudah. Pada tahun 1956, krisis politik terjadi ketika Presiden Mesir, Gamal Abdel Nasser, menasionalisasi terusan Suez. Tindakan ini memicu intervensi militer oleh Israel, Prancis, dan Britania Raya dalam sebuah operasi militer yang dikenal sebagai Krisis Suez pada tahun 1956. Krisis ini menimbulkan ketegangan geopolitik dan mempengaruhi lalu lintas kapal di terusan.
Rata-rata sekitar 50 hingga 60 kapal melintasi terusan Suez setiap harinya. Terusan Suez adalah salah satu jalur maritim paling sibuk di dunia dan berperan penting dalam perdagangan internasional. Terusan Suez seperti jalan air yang menghubungkan dua laut. Di satu ujungnya ada pintu masuk dari Laut Tengah dan di ujung lainnya ada pintu keluar ke Laut Merah. Kadang-kadang air di pintu masuk bisa lebih tinggi daripada air di pintu keluar, dan kadang-kadang bisa sebaliknya. Hal ini terjadi karena pasang surut, yaitu saat air laut naik dan turun secara teratur. Ketika air di pintu masuk lebih tinggi, kapal yang ingin masuk ke terusan Suez dari Laut Tengah mungkin merasa lebih nyaman karena ada lebih banyak air. Tetapi saat air turun di pintu masuk, bagian masuknya bisa menjadi lebih dangkal. Tidak ada sistem buka tutup seperti yang ada pada terusan yang menggunakan pintu air atau lock seperti terusan Panama. Terusan Suez adalah terusan alami tanpa penggunaan pintu air. Di terusan Suez, kapal-kapal melewati jalur air yang telah digali melalui tanah, gurun pasir, dan batuan. Perbedaan ketinggian air di pintu masuk dan keluar terusan Suez yang disebabkan oleh pasang surut dapat diatasi dengan beberapa langkah dan strategi. Kapten kapal dan otoritas terkait memantau jadwal pasang surut dengan cermat. Informasi tentang waktu dan ketinggian pasang surut diperoleh dari tabel pasang surut yang ada. Hal ini membantu kapten merencanakan waktu perjalanan agar kapal berlayar saat air cukup tinggi untuk memastikan kedalaman yang aman. Salah satu insiden yang mendapat perhatian global adalah insiden Ever Given. Pada Maret 2021, kapal kontainer raksasa Ever Given menabrak dan kandas di terusan Suez. Hal ini menyebabkan penutupan terusan selama hampir 1 minggu. Insiden ini mengganggu lalu lintas kapal-kapal yang melewati terusan dan berdampak pada rantai pasukan global.